Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Molidasari, NIM 212105010042. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang contoh studi kelayakan bisnis. Format studi kelayakan bisnis bervariasi antara satu calon investor dengan calon investor lainnya karena bersifat tidak baku. Format studi kelayakan bisnis digunakan dalam penyusunan studi kelayakan bisnis. Pendahuluan. 1. Gambaran umum perusahaan seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, pemilik perusahaan, bidang usaha, dan yang lain. Yang kedua, latar belakang berwirausaha. Bisnis yang akan dijalankan sudah familiar dan didukung dari aparat setempat. Dan yang ketiga, tujuan penyusunan SKB atau studi kelayakan bisnis, yaitu mencari kredit dan rencana untuk kerjasama usaha. Next. Yang kedua, aspek pemasaran. Ada 8, yakni yang pertama daerah pemasaran, di mana lokasi akan dipasarkannya. Yang kedua, pasar sasaran, segmen pasar yang menjadi target dari perusahaan. Pembedaan segmen pasar berdasarkan 4 variabel: variabel geografi, variabel demografi, variabel psikografi, dan variabel perilaku. Yang ketiga, harga jual produk, harga skala partai dan harga eceran dari setiap produk. Yang keempat, volume penjualan produk, prediksi penjualan produk yang mampu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang kelima, sistem penjualan serta pembayaran. Pelaku bisnis dapat memilih sistem penjualan dan pembayaran tertentu. Yang keenam, saluran distribusi barang, penyaluran atau pendistribusian produk kepada pelanggan. Yang ketujuh, promosi, memberi informasi serta merayu agar pelanggan ingat dengan produk. Yang kedelapan, analisa untuk pesaing, pesaing yang ada dalam pasar yang serupa perlu diungkap dalam studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, aspek operasi. Yang pertama yakni gambaran produk. Perusahaan dapat mengidentifikasi produk yang dihasilkan. Yang kedua, lokasi tempat usaha. Lokasi yang tepat dapat mempermudah kesuksesan bisnis. Yang ketiga, proses produksi. Proses produksi dijelaskan mulai dari pembelian bahan baku sampai tersedianya barang siap jual. Yang keempat, kapasitas produk, kemampuan perusahaan dalam memproduksi produk unggulan. Yang kelima, tata letak. Peralatan dan mesin harus ditata rapi untuk memperlancar proses produksi dan penyimpanan. Dan yang keenam, teknologi. Penggunaan teknologi tepat dapat diungkapkan dalam studi kelayakan bisnis. Baik, yang keempat yakni aspek SDM dan yuridis. Oke, yang pertama, struktur organisasi perusahaan. Sebaiknya struktur organisasi perusahaan digambarkan pada studi kelayakan bisnis. Yang kedua, jumlah karyawan. Yang ketiga, spesifikasi jabatan. Karyawan harus melaksanakan tugas dengan baik. Yang keempat, uraian jabatan. Dokumen berisi tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kelima, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan dilakukan dengan 2 cara, pelatihan dan pendidikan. Yang keenam, sistem imbalan. Dan yang ketujuh, perizinan. Yang kelima, aspek lingkungan. Ada 2, pencegahan limbah pabrik dan penanggulangan limbah. Yang pertama yaitu caranya menguraikan jenis limbah pabrik. Dan yang kedua yakni mengubah limbah pabrik menjadi tidak berbahaya. Next. Yang terakhir, aspek keuangan. Ada 3. Yang pertama, kebutuhan modal investasi untuk merealisasikan rencana usaha. Seperti contoh berikut. Dan yang kedua, sumber modal, dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti contoh berikut. Yang terakhir, proyeksi aliran kas. Keluar masuknya kas perusahaan digambarkan dalam proyeksi aliran kas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.